membahas topik yang terakhir dari bab 4, yaitu mengenai ruang baris dan ruang kolom dari suatu matriks. Ya. Baris-baris dan kolom-kolom dari matriks itu adalah vektor-vektor di Rn, ya. Baris itu adalah vektor di Rn, kolom adalah vektor-vektor di Rm, ya. Kalau A adalah matriks yang terdiri dari M baris dan N kolom, ya. Nanti akan kita lihat. Jadi pembahasan kita pada hari ini itu dalam konteks ruang vektor Rn, ya, Rn. Jadi ruang vektor yang kita bahas hari ini adalah ruang vektor yang khusus, yaitu ruang vektor Rn, ya, yang sudah kita pelajari dalam kuliah aljabar linier elementer semester yang lalu. Ya. Baiklah, saya akan men-sharekan screen dari halaman 190, ya. Dari halaman 190. Ruang baris dan ruang kolom dari suatu matriks, ya. Ruang baris dan ruang kolom dari suatu matriks. Untuk itu kita akan bertitik tolak dari halaman 174. Coba kamu buka halaman 174. Teorema 423, ya, yang sudah kita pelajari dalam kuliah yang lalu. Teorema 423. Ya. Teorema ini berlaku untuk ruang vektor yang umum, ya, yang elemennya tidak ditentukan. Kalau kita mempunyai ruang vektor yang umum V, ya, lalu kita mempunyai vektor-vektor U1 sampai UK, U1, U2, U3, titik-titik UK. K vektor di ruang vektor V. Kemudian kita membentuk himpunan V, ya, yang terdiri dari apa? Semua kombinasi linier dari U1 sampai UK. Ya. Nah, yang pada halaman 175 disebut rentang, ya, dari U1 sampai UK. Ya. Himpunan semua kombinasi linier. A1 U1 ditambah titik-titik AK UK, di mana A1 sampai AK itu kita isi sembarang bilangan real, ya, akan menimbulkan himpunan semua kombinasi linier, ya, dari U1 sampai UK. Ya. Nah, teorema 423 itu mengatakan W tersebut merupakan subruang dari V, ya. Himpunan semua kombinasi linier dari U1 sampai UK merupakan subruang dari ruang vektor V, ya. Jadi kalau kamu mempunyai ruang vektor,
lalu ada himpunan vektor-vektor di dalam ruang vektor itu yang kamu pakai untuk membentuk rentang, ya, yang kamu pakai untuk membentuk himpunan semua kombinasi linear dari vektor-vektor tersebut. Hasilnya adalah suatu subruang, ya. Himpunan kombinasi linear dari sekumpulan vektor-vektor selalu subruang, ya. Teorema 423. Nah, itulah yang menjadi dasar dari pembahasan mengenai ruang baris dan ruang kolom dari suatu matriks, ya. Halaman 190. Ya. Nah, kita mempunyai matriks A, nih ya. Kita mempunyai matriks A yang terdiri dari M baris dan N kolom, ya. Jadi kita mempunyai matriks A yang terdiri dari M baris dan M kolom, ya. Jadi A mempunyai M baris, N kolom, ya. Nah, kalau kita tulis lengkap, ya, maka kalau kita tulis lengkap, maka A itu akan mempunyai bentuk seperti ini, ya. A, ya, matriks. Baris pertama A11, A12 sampai A1, oh maaf, A1N, ya, karena N kolom, ya, karena terdiri dari N kolom. Baris kedua A21, A22, A2N, ya. Baris terakhir, baris keberapa? Baris ke M, ya. M1, M2 sampai AMN, ya. Nah, lihat ini matriks ini terdiri dari N kolom, ya, kolom 1, kolom 2, kolom N, M baris, ya, baris 1, baris 2, baris ke M, ya. Jadi kalau ditulis biasanya di sini ditambahkan M kali N, ya, M baris N kolom, ya. Nah, baris pertama itu merupakan vektor, ya. Ini baris pertama, ya. Baris pertama adalah vektor yang mempunyai N komponen, ya.
sebagai vektor tentu ada komanya ya. Ini siapa tahu ini anggota apa ini? Anggota ruang vektor apa ini? Siapa tahu? Anggota ruang vektor apa ini? Anggota ruang vektor apa? Siapa? Oh, diam semua. Ayo. Ini lihat nih, A11, A12, A13, A1N. Jadi anggota ruang vektor apa? Matriks 1 kali N. Kok matriks? RN bukan Romo. Siapa itu? Michelle. Michelle. Ya, betul ya. Ini anggota ruang vektor Rn. Ya. Rn itu kan vektor yang komponennya n buah kan. Nah, di sini ada n buah komponennya ya. Ini ada n buah. A11, A12, A13, A1N. Jadi ini anggota Rn ya, baris pertama. R ini singkatan dari bahasa Inggris ya, row, ROW, itu adalah baris ya. Baris. Ini singkatan dari row ya, baris. Baris kedua dari matriks ini juga merupakan vektor ya di Rn ya, vektor di Rn ya. Demikian juga baris ke M ya, ini merupakan vektor di Rn ya. Jadi kamu mempunyai M vektor di Rn ya. Nah, kalau kita kembalikan ke teorema 423 tadi ya, kembali ke teorema 423. Ruang vektor V sama dengan Rn ya. Kemudian di 423 tadi kita mempunyai vektor U1, U2 sampai UK kan. Nah, di sini kita punya apa? Kita punya apa? R1, R2 sampai Rm ya. Kembali ke teorema 423. Teorema 423 mengatakan kalau kita mempunyai ruang vektor V, lalu kita mempunyai U1 sampai UK, himpunan semua kombinasi linier dari U1 sampai UK membentuk subruang dari V ya. Nah, itu di sana ditulis W ya. Di sana ditulis W ya. Di teorema 423 ditulis W sama dengan rentang dari R1 sampai Rm ya. Nah, V sama dengan rentang R1 sampai Rn itu adalah himpunan semua kombinasi linier ya. Dari R1 sampai Rm, menurut teorema 423, merupakan subruang dari apa? Siapa yang tahu? Subruang dari apa? Menurut teorema 423, lihat ini, atasnya ini, V-nya apa? V-nya apa? Rn. Jadi ini adalah subruang dari Rn ya. Teorema 423 ini ya. Nah, jadi ini tidak lain daripada teorema 423
halaman 174 tadi ya, menggunakan ini ya. Menggunakan ini ya. Kalau kamu bertanya dari mana ini usulnya, teorema 423 halaman 174 ya. Rn adalah ruang vektor, kita punya R1 sampai Rm adalah vektor-vektor di ruang vektor Rn ya. Ini adalah vektor-vektor di Rn semuanya ya. Menurut teorema 423, rentang dari R1 sampai Rm yaitu himpunan semua kombinasi linier dari R1 sampai Rm membentuk subruang dari Rn. Ya. Nah, inilah yang ditulis di sini ya. Ini ya, ditulis di sini. Ya. Inilah yang ditulis di bawah ini ya. Subruang yang dibangun atau direntang oleh R1 sampai Rm merupakan subruang dari Rn. Ya, ini teorema 423 ya. Jadi kalau kita bertanya ini dari mana nih teorema 423 ya. Dan subruang ini disebut ruang baris ya dari matriks A ya, ditulis baris kurung A ya. Jadi W yang kita tulis di sini ini, ya, W yang ditulis di sini ini, ya, W, W sama dengan rentang dari R1 sampai Rm, ya, R1 sampai Rm, artinya himpunan semua kombinasi linear dari R1 sampai Rn, di sini diberi notasi baru yaitu baris, ya, dari A. Ya. Di sini diberi notasi baru ya, diberi notasi baru. Jadi rentang dari R1 sampai Rm ya, subruang yang direntang oleh M vektor tersebut merupakan subruang dari Rn dan disebut ruang baris ya dari A dan diberi notasi baris A ini ya. Baris A ini. Jadi baris A ini apa? Baris A ini, A itu matriks M kali N ya. A itu matriks M kali N. Ya. Baris A adalah subruang yang direntang oleh vektor-vektor baris ya, vektor-vektor baris ya. Nah, nanti di belakang kita akan melihat bahwa vektor-vektor kolom ini juga merentang ya nanti ya, menghasilkan ruang kolom ya. Maka topik kita hari ini adalah ruang baris dan ruang kolom ya. Jadi nanti kita akan kembali lagi ke matriks A ini, tapi kita fokusnya ke baris nanti ya. Baris kolom ya.
Ini ada kolom 1, ada kolom 2, ada kolom ke N. Ya. Nah, sekarang kita fokusnya kemana? Sekarang kita fokusnya ke baris ya. Ini ada baris 1, ada baris 2, ada baris ke N ya. Baris-baris ini adalah vektor di Rn yang menghasilkan subruang di Rn yang disebut ruang baris dari matriks A. Ya, nanti kalau kita menggunakan kolom 1, kolom 2, kolom ke N, ya, rentang dari kolom 1, kolom 2 ke N ini juga menghasilkan subruang ya, tentu saja ya. Tapi subruang itu berada di Rm ya. Dan disebut ruang kolom nanti ya sesudah ini. Oke. Ya. Jadi kita sampai ke sini ya. Ruang baris dari matriks A ya. Punya matriks A adalah matriks M kali N ya. Mempunyai M buah vektor baris ya. Dan vektor-vektor baris M buah vektor baris di Rn itu menghasilkan subruang di Rn yang disebut ruang baris dari matriks A. Ya. Notasi yang diperkenalkan ini ya, baris A ini maksudnya bukan baris-baris dari matriks A ya, jangan keliru ya. Baris A ini bukan baris-baris dari matriks A, tapi subruang yang dihasilkan atau direntang oleh vektor-vektor baris ya. Subruang yang direntang oleh vektor-vektor baris ya. Oke. Nah, karena ini subruang ya, ruang baris ini subruang, tentu saja mempunyai dimensi ya. Ruang vektor mempunyai dimensi. Masih ingat ya, dimensi kemarin adalah banyaknya vektor di dalam suatu basis ya. Banyaknya vektor dalam suatu basis disebut dimensi ya. Nah, karena ini adalah ruang baris itu adalah subruang, berarti ruang vektor ini ya, berarti mempunyai dimensi ya, mempunyai basis, mempunyai dimensi ya. Nah, basis atau dimensi dari ruang baris ini disebut peringkat baris ya, rang. Ini saya tidak suka dengan kata rang ini ya. Rang RANG ini dari bahasa Inggris rank ya. Rank. Ya, dari bahasa Inggris rank ya. Nah, oleh pengarang buku ini, rank ini diindonesiakan menjadi rang. Kurang bagus ya. Kalau saya mengindonesiakannya dengan peringkat ya. Peringkat. Masih ingat kalau kamu mengikuti pertandingan ya,
Misalkan sekarang ada All England ya, di Inggris ya. Para pemain itu diberi ranking kan. Nah, kalau kamu lihat pertandingan All England ya, para pemain itu diberi ranking ya. Misalnya Jonathan Christie itu diberi ranking 5 ya. Ginting itu diberi ranking 4 ya. Ranking itu nanti dipakai untuk apa? Dipakai untuk mengelompokkan mereka ya, supaya pertandingan itu menarik. Jangan sampai yang ranking 1 itu langsung bertanding dengan ranking 2 ya. Nah, itu bisa. Itu berarti apa? Berarti para pemain di dalam pertandingan itu diberi peringkat ya, peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4 dan seterusnya ya. Nah, dimensi dari ruang baris matriks A, dimensi dari ruang baris matriks A disebut peringkat baris dari matriks A ya. Jadi matriks itu mempunyai peringkat baris ya. Mempunyai peringkat baris. Ya. Nanti akan kita lihat sesudah ini ya, bagaimana mencari peringkat baris dari suatu matriks ya. Sekali lagi saya ulang ya. Jadi kunci dari semuanya itu ada pada bagian ini ya. Ada matriks A M kali N berarti mempunyai M vektor baris di Rn. Vektor-vektor baris itu menurut teorema 423 merentang suatu subruang ya. Nah, subruang yang direntang oleh M vektor baris dari matriks A itu disebut ruang baris dari matriks A. Ruang baris mempunyai dimensi ya, yaitu banyaknya vektor di dalam basisnya ya. Dimensi dari ruang baris ini disebut peringkat baris dari matriks A ya. Oke, sekarang kita lihat contoh ya. Untuk mudahnya kita lihat contoh sekarang. Nah, pertama-tama diberikan contoh khusus ya. Matriks A-nya adalah matriks yang bentuknya eselon ya. Khusus ini ya. Diberi matriks A 4 kali 5, 4 baris 5 kolom ya. Tapi berbentuk matriks eselon. Masih ingat ya matriks eselon? Nah, seperti ini matriks eselon ya. Berbentuk matriks eselon. Nah, kita mempunyai berapa vektor baris di sini? Berapa vektor baris? 4 ya. 4 ya. R1, R2, R3, R4 ya. Ini R1 ini, R2 ini, R3 ini, R4 ini ya. R4 0 0 0 0 semua nih ya. R4-nya 0 vektor ya. Nah, R1, R2, R3, R4 ini bergantung linier karena ada 0 vektornya ya. R1 jadi kita
Saya tulis. Kita mempunyai di sini R1, R2, R3, R4 ya. Nah, tapi R4 ini sama dengan 0 vektor ya. Ini semua ini berada di mana? Siapa yang tahu? Ruang vektor apa ini? R5. Betul, berada di ruang vektor R5 ya, karena elemennya karena komponen dari RI ini adalah 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 ini ya. Berada di Rn, N-nya 5 ya. Nah, kemudian kita cari baris dari A. Ya. Baris dari A adalah rentang R1, R2, R3, R4 ya. Ya, betul ya. R1, R2, R3, R4 ya. Jadi ini definisi yang tadi saja ya. Baris A adalah subruang yang direntang oleh vektor-vektor baris dari matriks A ya. R1, R2, R3, R4. Jadi R1, R2, R3, R4 ini merentang subruang baris A ini ya. Nah, sekarang saya tanya, apakah R1, R2, R3, R4 ini basis atau bukan? Jawab. R1, R2, R3, R4 basis atau bukan? Basis dari subruang ini loh maksud saya, subruang baris A ini. Ya, dia sudah merentang. Ini sudah merentang ya. Nah, sekarang supaya menjadi basis harus apa? Kok diam semua? Bebas linier dan merentang. Betul. Bebas linier dan merentang ya. Dia sudah merentang ya. Apakah dia bebas linier? R1, R2, R3, R4 apakah bebas linier? Tidak. Tidak. Karena apa? Karena R4 ini 0 ya. R4 ini 0 vektor ini loh. R1, R2, R3, R4 ya. R1 ini ya, R1 ini, R2 ini, R3 ini, R4 0 ya. Kalau himpunan itu mengandung 0 vektor, dia tidak bisa bebas linier ya. Karena apa? Karena ada S4 yang tidak sama dengan 0. Ya, misalkan S4 sama dengan S4 sama dengan 1 ya. S1 0, S2 0, S3 0, S4 1 misalkan ya. S1 0, S2 0, S3 0, S4 1 ya. 0 kali R1 ditambah 0 kali R2 tambah 0 kali R3 tambah 1 kali R4 sama dengan berapa?
sama dengan 0 ya. Karena 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0. Jadi ada S1, S2, S3, S4 yang tidak semua 0 ya, karena S4-nya tidak 0 ya. Sedemikian sehingga S1 R1 tambah S2 R2 tambah S3 R3 tambah S4 R4 sama dengan 0. Jadi karena memuat vektor 0, keempat vektor tersebut bergantung linier. Ya. Jadi tidak bebas linier. Ya. Jadi R1, R2, R3, R4 bukan basis ya. Bukan basis ya. Tetapi kalau R4 ini kita hilangkan, tinggal R1, R2, R3 ya. Ternyata R1, R2, R3 ini bebas linier. Nah, ini di bawahnya lagi ya. Bawahnya lagi coba kita hilangkan dulu. Bawahnya lagi ya. Bahwa ketiga vektor yang tidak nol yaitu R1, R2, R3 ini adalah bebas linier ya. Masih ingat cara menyelidiki bebas linier kemarin? Ini persamaan ini hanya bila S1, S2, S3 nol semua kan? Nah, kita cek S1, R1 tambah S2, R2 tambah S3, R3 ya. Ini S1 kalikan ini ya. S1 kalikan ini, S2 kalikan ini, S3 kalikan ini dijumlahkan ketemunya ini ya. Bisa ya? Mengerti ya? S1 kali ini tambah S2 kali ini tambah S3 kali ini ketemunya ini. Sama dengan 0, 0, 0, 0 ya. Nah, dari situ kita mendapatkan S1 ini sama dengan 0, kemudian disubstitusikan ke sini menghasilkan S2 sama dengan 0, menghasilkan S3 sama dengan 0 ya. Dengan demikian maka R1, R2, R3 adalah tiga vektor yang bebas linier ya. Nah, yang direntang oleh R1, R2, R3 sama dengan yang direntang oleh R1, R2, R3, R4 karena R4 ini adalah nol vektor ya, tidak menghasilkan apa-apa dia ya. Dikalikan berapa saja kemudian dijumlahkan tidak menambah apa-apa karena ditambah nol vektor. Ya. Jadi yang direntang oleh R1, R2, R3 sama dengan yang direntang oleh R1, R2, R3, R4. Ya. Jadi dengan demikian maka ya, saya tulis lagi sekarang. Ya, maka baris ini ruang baris ya dari A sama dengan rentang R1, R2, R3, R4 ya. Sama dengan rentang R1, R2, R3 saja ya. Karena apa? Karena R4 ini sama dengan 0 ya. Karena R4 sama dengan 0 vektor. Jadi kombinasi linier dari S1 R1, S2 R2, S3 R3, S4 R4 itu sama dengan S1 R1 tambah S2 ini ya. Kalau kamu punya kombinasi linier S1 R1 ditambah S1 R2 ditambah S2 nih ya, S3
3R3 ditambah S4R4 sama dengan, ini kan 0 vektor ini ya, karena R4-nya 0 ya. Jadi sama dengan S1R1 ditambah S2R2 ditambah S3R3 ya. Karena R4 ini adalah vektor 0 ya. Jadi yang direntang oleh 4 vektor itu sama dengan yang direntang oleh 3 vektor yang tak 0 ya. Nah, padahal R1, R2, R3 ini bebas linier ya. Ini buktinya di atasnya ini ya. Jadi R1, R2, R3 ini bebas linier dan merentang basis A ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya R1, R2, R3 adalah apa? Siapa yang tahu? Adalah apa? Ayo, siapa yang tahu? Jadi R1, R2, R3 adalah, kok diam saja? Adalah apa? Basisnya. Basisnya apa? Betul ya, basis dari apa? Basis dari ruang baris ya. Karena merentang, ini kan merentang ruang baris ini kan, dan bebas linier ya. Jadi dia itu basis dari ruang baris ya. Jadi dimensi dari ruang baris itu berapa? 3. 3 ya. Dimensi dari ruang baris adalah 3 ya. Dim dari baris A sama dengan 3 ya. Dimensi dari ruang baris A sama dengan 3. Jadi peringkat dari matriks A sama dengan 3 ya. Ngerti? Peringkat adalah dimensi dari ruang baris ya. Peringkat adalah dimensi dari ruang baris. Ya. Jadi dari sini kita menyimpulkan, ya, dari sini kita menyimpulkan peringkat, ya, peringkat baris ya, peringkat baris dari matriks A sama dengan 3 ya. Peringkat baris dari matriks A sama dengan 3 ya. Nah, inilah yang dikatakan di sini ya. Dengan demikian rang ini ya, peringkat baris dari matriks A adalah 3 ya. Karena apa? Karena dimensi dari ruang baris dari A itu sama dengan 3 karena R1, R2, R3 adalah suatu basis ya dari subruang baris ini ya. Oke.
Ada pertanyaan tidak sampai di sini? Siapa yang mau bertanya? Romo, saya mau bertanya. Ya, tanya Itu apa? yang R4 yang di alinea itu kemudian vektor baris A adalah R1, R2, R3, R4. Itu R4-nya kok hanya empat anggota yang ditulis, sedangkan dia kan seharusnya 5. Oh iya, betul, betul sekali. Ini kurang 01 ya. Betul sekali. Ini nolnya ada, dilihat sini. 1, 2, 3, 4, 5 ini ya. Betul, ini R-nya nolnya 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, betul ya. Ini berada di R5 ya, kurang 1 nih nolnya. Ini juga kurang 1 ya. Ini juga kurang 1 di sini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini nolnya juga kurang 1 ya. Oke. Nah, contoh seperti ini itu tidak hanya berlaku untuk matriks A ini, tetapi berlaku umum ya. Berlaku umum pada umumnya ya. Contoh pada 441 berlaku umum ya. Misalkan diketahui matriks echelon berukuran M kali N dan K vektor baris pertama tidak sama dengan 0, para pembaca dapat menguji bahwa K vektor baris tak 0 tersebut selalu bebas linier ya, sehingga membentuk basis dari ruang baris matriks A ya. Masih ingat ya, salah satu ciri dari matriks echelon itu apa? Salah satu ciri dari matriks echelon itu apa? Baris yang isinya 0 semua diletakkan di mana? Di bawah ya, masih ingat ya? Salah satu sifat dari matriks echelon itu, kalau ada baris yang isinya 0 semua seperti ini, selalu diletakkan di paling bawah ya. Jadi kalau kamu punya matriks echelon, ada 2 kemungkinan ya. Kemungkinan pertama, semua barisnya tak 0 ya. Semua barisnya tak 0 ya. Kemungkinan kedua, ada baris yang 0, artinya 0 semua ya. Nah, baris yang 0 itu kita letakkan di bawah ya. Bisa 1 baris, bisa 2 baris, bisa 3 baris ya, tergantung matriks A-nya. Mengerti ya? Bisa terjadi bahwa baris 1, baris 2, baris 3, baris 4 itu tidak 0 semua ya, tidak 0 semua. Bisa terjadi ada yang 0, bisa terjadi tidak ada 0, tidak ada baris 0-nya ya. Nah, contoh ini berlaku umum sehingga kita bisa menyimpulkan ya dengan teorema 442, vektor baris tak 0 dari matriks echelon. Vektor baris tak 0 itu mesti diletakkan di atasnya yang 0 kan? Tak 0, tak 0, tak 0, lalu bawahnya baru 0 ya. Vektor baris tak 0 dari matriks echelon, ingat ini matriks echelon ya, yang dibicarakan adalah bebas linier ya, sehingga membentuk basis untuk ruang baris ya. Nah, ini adalah membuktikannya persis seperti ini ya, membuktikannya persis seperti ini. Ini kan
R1, R2, R3, R4, R4-nya 0 kan? Nah, yang tak 0 adalah R1, R2, R3. Ini dengan cara seperti ini dia bebas linier ya. Tapi ini berlaku umum ya, tidak hanya untuk contoh ini ya. Selalu vektor-vektor baris yang tak 0 selalu bebas linier ya. Dengan demikian seperti keterangan ini tadi membentuk basis ya dari ruang baris ya. Jadi kesimpulannya kalau kamu ditanya berapa peringkat baris, berapa peringkat baris dari suatu matriks eselon, ya, jawabannya adalah banyaknya baris yang tak 0, ya. Banyaknya baris yang tak 0 adalah peringkat baris dari matriks A. Ya. Tetapi jangan lupa ini baru khusus untuk matriks eselon ya. Jangan lupa ini belum matriks umum ya, ini matriks eselon ya. Jadi teorema 442 mengatakan vektor baris tak 0 dari matriks eselon selalu bebas linier ya. Buktinya seperti tadi di atas tadi ya. Nah, kalau dia bebas linier dan sekaligus tadi merentang ya, karena tak 0 ya, yang 0 itu tidak menghasilkan apa-apa ya, maka dia merupakan basis ya. Vektor-vektor tak 0 itu merupakan basis ya. Vektor-vektor tak 0 itu merupakan basis ya. Nah, kalau ini ya, vektor eselon ya, A adalah ini, A adalah matriks M kali N ya, eselon ya. A adalah matriks eselon ya, M kali N dengan K vektor baris pertama tidak sama dengan 0 ya. Dengan K baris pertama tidak sama dengan 0, jadi dengan kata lain banyaknya baris yang tidak 0 itu sama dengan K baris ya. Ya. Maka peringkat baris dari matriks A sama dengan K. Ngerti nggak? Ya. Maka kesimpulannya peringkat baris dari A sama dengan K. Ya. Ini keterangannya seperti di atasnya, berlaku umum ya. Tadi kan yang tak 0 kan tadi kan yang tak 0 ada 3 kan. Mempunyai A mempunyai 4 vektor baris kan tadi. Yang keempat itu adalah 0, yang 3 adalah tak 0 ya. Maka peringkatnya 3 ya. Mengerti? Karena 3 vektor baris yang tak 0 itu membentuk basis ya. Jadi peringkatnya 3 ya. Jadi kalau vektor eselon A ini mempunyai K vektor baris yang tak 0, maka peringkat baris dari vektor eselon dari matriks eselon A ini sama dengan K ya. Mengerti ya? Karena K vektor tak 0 itu membentuk
basis ya, seperti contoh di atas tadi ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kalau matriks A itu bukan eselon ya. Di sini kan kejadian khusus ya. Kejadian khusus di mana matriks A-nya adalah matriks eselon ya. Lalu pertanyaan yang muncul adalah bagaimana kalau matriks A-nya itu bukan eselon ya. Bagaimana kalau matriks A-nya bukan eselon? Bagaimana mencari peringkat baris dari matriks yang bukan eselon ya. Kalau peringkat baris dari matriks eselon sudah tahu kita ya. Saya ulang ya. Peringkat baris dari matriks eselon adalah apa? Banyaknya vektor tak nol ya. Banyaknya vektor baris yang tak nol ya. Jadi kalau matriksnya eselon seperti teorema 442 ini ya, kalau matriksnya eselon, kita sudah tahu caranya mencari peringkatnya, ya, yaitu kita hitung banyaknya baris yang tak nol, itu saja ya. Banyaknya baris yang tak nol, itulah peringkatnya ya. Mengerti? Banyaknya baris yang tak nol dari matriks eselon, itu peringkatnya ya. Nah, sekarang bagaimana mencari peringkat matriks, peringkat baris matriks yang bukan eselon. Nah, untuk itu kita membutuhkan teorema 443 ya. 443. Dua matriks yang ekivalen baris mempunyai ruang baris yang sama ya. Jadi teorema ini mengatakan bila A dan B ekivalen baris, bila A dan B ekivalen baris, maka baris A sama dengan baris B ya. Mengerti? Ini teoremanya kalau disingkat isinya seperti itu ya. Implikasi seperti itu ya. Bila A dan B ekivalen baris, maka keduanya mempunyai ruang baris yang sama ya. Jadi baris A sama dengan baris B. Ingat ya, baris A itu notasi untuk ruang baris dari matriks A. Ya, baris A itu sekali lagi ya, hati-hati ya, itu bukan vektor-vektor baris dari A ya, tapi subruang yang direntang oleh vektor-vektor baris dari A ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kamu masih ingat enggak? Kamu masih ingat enggak ekivalen baris ini artinya apa? Ini semester 1 ini. Ada balinya elementer ini ya. Ekivalen baris ini artinya apa? Siapa yang tahu? Coba.
Nah, jadi ekuivalen baris ini apa? Kalau kita nggak tahu ekuivalen baris ini apa, ya susah nih menjelaskannya ya. Ekuivalen baris ini apa? Siapa yang tahu? Transformasi ya, Romo. Apa? Transformasi. Apa itu transformasi? Apa? Transformasi? Nggak ada transformasi. Jika suatu baris bisa dijadikan baris yang lain dengan OBE, Romo. OBE. OBE itu apa? Operasi baris elementer. Operasi baris elementer. Jadi apa artinya A ekuivalen baris dengan B? Apa artinya A ekuivalen baris dengan B? Jadi A bisa diperoleh dari Ya, betul. matriks B dengan OBE, Romo. Iya, betul sekali. Betul sekali, ya. Coba, ya betul sekali ya. Siapa tadi yang menjawab? Michelle, Romo. Michelle, ya betul. A dikatakan ekuivalen baris dengan B, A dan B dikatakan ekuivalen baris apabila salah satu dari matriks itu dapat diperoleh dari matriks yang lain dengan berhingga banyak operasi baris elementer. Ya, betul itu ya. Jadi kalau kamu punya Nah, sekarang saya tanya dulu. Operasi baris elementer itu ada berapa macam? OBE ada berapa macam? OBE ada berapa macam? Bicara. Kok lupa semua ya? Ada 3. Apa? 3. Siapa itu? Corazon. Corazon 3. Sebutkan Corazon. 1. Menukar baris. Menukar baris. 2. Menjumlahkan. Penjumlahan pengurangan. Terus yang ketiga mengkalikan. Yang pertama menukar baris, betul. Yang kedua mengalihkan suatu baris dengan bilangan real yang tidak sama dengan 0. Yang ketiga mengganti suatu baris dengan baris itu ditambah kelipatan baris yang lain. Ya. Baris itu ditambah S kali baris yang lain. Ya. Ada 3 macam OBE ya. Nah, jadi kalau masih ingat ya, OBE itu kan kalau kamu punya matriks itu kan kamu kerjakan ketika mencari penyelesaian SPL itu kan, ya kamu punya SPL itu kamu bentuk matriks koefisiennya, kemudian dengan OBE atau eliminasi Gauss kamu
Nah, ini menghasilkan A1, ini menghasilkan A2 ya. Ini OBE ya. Ini OBE. Ini OBE ya. Ini OBE. Ini juga OBE ya. Entah apa yang kamu kerjakan ya, misalnya menukar tempat ya, atau mengalihkan baris dengan bilangan real tertentu ya, dan seterusnya. Akhirnya mendapatkan B ya, di mana B-nya adalah matriks echelon ya. Masih ingat enggak? Ini seperti ini ya. OBE, OBE, OBE sampai menghasilkan matriks echelon ya. Setelah ketemu echelon, lalu kamu memperoleh penyelesaiannya dengan substitusi mundur ya. Mulai dari belakang ke depan, ke depan, ke depan, ketemu semua X1, X2, X3, Xn, ketemu penyelesaiannya ya. Nah, ini OBE-nya sebanyak berhingga ya, tidak boleh terus-menerus ya. Pada suatu ketika berhenti ya, berarti berhingga ya, menghasilkan B ya, maka A ekivalen baris dengan A1, ekivalen baris dengan A2, ekivalen baris dengan A3, ekivalen baris dengan B. Ya. Nah, dengan perkataan lain, A dan B di sini ekivalen baris sebab apa? Di sini A ekivalen baris dengan B sebab B dapat diperoleh dari A dengan berhingga banyak OBE. Ya. A ini ekivalen baris dengan B. Ya. Karena B dapat diperoleh dengan berhingga banyak OBE. Ya. Ekivalen baris itu tidak harus dengan echelon ya. A dengan A1 ekivalen baris ya. Meskipun A1 itu bukan echelon ya. Jadi ekivalen baris itu tidak ada hubungannya dengan echelon ya, tidak ada hubungannya. Ya. Ekivalen baris itu hubungannya dengan OBE ya. Kalau yang satu bisa diperoleh dari yang lain dengan berhingga banyak OBE, itu disebut dua matriks yang ekivalen baris ya. Nah, jadi kalau B dapat diperoleh dari A dengan berhingga banyak OBE, maka A dan B ekivalen baris, maka baris A, ruang baris dari matriks A dengan ruang baris dari matriks B sama. Ya. Menghasilkan ruang baris yang sama ya. Buktinya menggunakan OBE, buktinya ya. Buktinya menggunakan OBE ya, bukti di sini ya. Nah, bukti di sini menggunakan OBE ya. Mulai dengan satu OBE, nah, kemudian nanti dengan menggunakan induksi matematis, kalau benar untuk satu OBE, nanti akan kita buktikan benar juga untuk N atau K OBE ya. Misalkan B diperoleh dari A dengan satu OBE ya. Satu kali OBE seperti tadi ya, dari A ke A1, satu OBE ya. Maka setiap vektor baris dari B merupakan kombinasi linear dari vektor baris dari A. Ya, kalau B dapat diperoleh dari A dengan OBE, satu ya, satu kali OBE,
maka vektor baris dari B adalah kombinasi linier dari vektor baris dari A. Ya, mengapa? Nah, ini diselidiki satu persatu untuk 3 macam OBE ya, 3 macam OBE ya. Misalkan pertama, dengan mudah dapat dilihat untuk baris yang tidak mengalami perubahan. Ya, kalau kamu melakukan OBE, itu kan ada baris yang tidak berubah kan. Jadi misalnya kamu menukar tempat baris 1 dan baris 2, ya. Baris 2 ke baris 1, baris 1 ke baris 2 misalkan ya. Baris 3, baris 4 dan seterusnya kan tidak berubah kan. Ada baris yang tidak berubah ketika kamu melakukan OBE ya. Jadi ketika ada baris yang tidak mengalami perubahan, ya jelas ya, baris itu adalah kombinasi linier dari barisnya A ya, karena sama saja baris itu tidak berubah ya. Barisnya B itu sama dengan barisnya A ya. Nah, sekarang untuk yang mengalami perubahan itu ada 3 kemungkinan ya. Pertama, penukaran baris seperti tadi ya, ditukar baris ya. Baris BI sama dengan AC ya. Ini artinya apa? Artinya baris ke I dengan baris ke J kamu tukar tempat ya. Sehingga yang semula ada di baris ke I pindah ke J, yang berada di J pindah ke I. Jadi baris ke I dari B, matriks B ini ya, itu adalah baris ke J dari matriks A. Ya. Berarti kombinasi linier dari vektor baris dari A. Ya. Kemudian kalau ada baris ke I, kamu kalikan S ya, OBE yang kedua nih ya, mengalikan suatu baris dengan bilangan S yang tidak nol, berarti BI sama dengan SAI, kombinasi linier ya, dari baris matriks A. Nah, yang ketiga, baris ke I diganti dengan baris ke I ditambah S kali baris ke J. Ya, OBE yang ketiga ini ya. Berarti BI sama dengan AI plus SAC. Berarti BI adalah kombinasi linier dari vektor-vektor baris dari A. Ya, jadi vektor baris dari B ini yang dikatakan di sini ya, merupakan kombinasi linier dari vektor baris dari A untuk ketiga OBE ya, untuk ketiga macam OBE, vektor baris dari B selalu kombinasi linier dari vektor baris A ya. Akibatnya apa? Jadi setiap vektor baris dari B setiap vektor baris dari B terletak pada ruang baris dari matriks A. Ya. Demikian juga sebaliknya ya, dan itu berdasarkan operasi baris elementer itu punya inverse ya, sehingga setiap baris dari A merupakan kombinasi linier dari vektor baris dari B ya. Dengan demikian setiap vektor baris A terletak pada ruang baris dari B, jadi ruang baris dari B sama dengan ruang baris dari A ya. Tapi itu baru berlaku untuk satu ya, operasi baris elementer. Jadi kalau kita melakukan 1 kali operasi baris elementer, hasilnya vektor baris ruang baris dari matriks B sama dengan ruang baris dari matriks A. Ya. Nah, dengan induksi matematis kita dapat membuktikan bahwa kalau itu
sudah berlaku benar untuk K sama dengan 1 baris elementer juga berlaku untuk N baris elementer. Ya. Jadi dengan demikian ruang baris dari matriks B sama dengan ruang baris dari matriks A apabila A dan B ekuivalen baris. Ya. Nah, ini membawa akibat yang penting untuk kita, ya. Karena dengan demikian kita dapat mencari peringkat baris dari matriks yang tidak eselon, ya. Karena kalau kita punya matriks A, kemudian kita cari eselonnya, ya, kita cari dengan OBE, kita cari matriks eselonnya. Ruang baris dari A dengan ruang baris dari eselonnya itu sama, ya. Padahal peringkat ruang baris dari eselon tadi kita sudah tahu, ya, yaitu banyaknya vektor-vektor baris yang tak nol, ya. Nah, karena ruang barisnya sama, berarti peringkatnya juga sama, ya. Jadi peringkat matriks yang tidak eselon kita cari dengan mencari eselonnya, ya. Dengan kedua teorema di atas kita mempunyai cara untuk mencari basis dari ruang baris sembarang matriks yang tidak eselon, ya. Contoh 444. Diberikan matriks A. Ini tidak eselon, ya. Tidak eselon, ya. Tentukan peringkat barisnya. Tidak eselon, tentukan peringkat barisnya. Nah, menggunakan teorema tadi, ya. Dengan OBE A diubah ke matriks eselon. Nah, saya beri nama E ini, ya. Mengapa E? Karena eselon ini, ya. Dari A ke E, OBE, ya tidak? OBE ini sebanyak berhingga, ya. Berapa kali? 5 kali, apa 7 kali, apa 10 kali, ya. Sampai menghasilkan eselon, ya. Ini proses dari A ke E, itu yang kamu pelajari semester yang lalu, ya, dalam kuliah aljabar linear elementer, ya. Kamu mengubah matriks A yang tidak eselon dengan OBE menjadi matriks E yang eselon, ya. Nih. Nah, teorema 443, ya, yang baru kita pelajari, menurut teorema 443 yang baru kita pelajari, ya, A dengan E ekuivalen baris. Ya tidak? A dengan E ekuivalen baris karena E diperoleh dari A dengan OBE sebanyak berhingga. Menurut teorema 443, ruang baris dari A sama dengan ruang baris dari E, ya. Saya tulis menurut teorema 443, menurut teorema 443 baris dari A sama dengan baris dari apa? Dari E, ya. Karena apa? Karena A dan E ekuivalen baris, ya. Menurut teorema ini menurut
teorema menurut teorema 443 ya. Menggunakan teorema 443. Baris A sama dengan baris E, artinya ruang baris A sama dengan ruang baris E. Karena apa? Karena A dengan E ekivalen baris ya. Ekivalen baris. Jadi peringkatnya kalau barisnya sama berarti dimensinya sama ya. Jadi kalau ini adalah dua ruang vektor yang sama ya pasti mempunyai dimensi yang sama kan? Ya. Dimensi dari ruang ini sama dengan dimensi dari ruang ini ya. Baris E ini ya. Kalau baris A ini subruang yang sama dengan subruang baris E, berarti dua ruang vektor yang sama ya dimensinya mesti sama kan? Nah, mesti sama. Jadi peringkat baris dari A sama dengan peringkat baris dari E ya. Karena peringkat baris tadi definisinya apa? Dimensi kan? Peringkat baris tadi definisinya apa? Dimensi dari ruang baris ya. Dimensinya sama berarti peringkat baris dari A sama dengan peringkat baris dari E ya kan? Nah, sekarang saya tanya siapa yang tahu peringkat baris dari E berapa? 3. 3 ya, yaitu banyaknya vektor baris yang tak nol ya, banyaknya vektor baris yang tak nol, jadi sama dengan 3 ya. Mengerti? Jadi kalau kamu mempunyai matriks yang matriks A yang tidak eselon, kalau matriks eselon tadi tahu ya, peringkatnya banyaknya vektor baris yang tak nol ya. Sekarang kalau matriksnya bukan matriks eselon, peringkatnya bagaimana? Peringkatnya dicari dengan mengubah matriks tersebut ke matriks eselon ya. Bagaimana mencari peringkat dari matriks yang bukan eselon? Caranya matriks itu kita ubah dengan OBE ke matriks eselon ya. Karena kita tahu mencari peringkatnya matriks eselon, maka A kita ubah ke eselon. Ya. Nah, lalu kita menggunakan teorema 443 ya. 443 mengatakan ruang baris dari A sama dengan ruang baris dari E yang ekivalen baris ya. Jadi dimensinya sama. Jadi peringkatnya sama ya. Nah, padahal peringkat dari E adalah banyaknya vektor-vektor yang tak nol. Nah, jadi banyaknya vektor yang tak nol dari matriks eselon inilah yang merupakan peringkat baris dari E maupun peringkat baris dari A ya.
Ya. 3 vektor tak nol pertama dari matriks epsilon merupakan basis dari ruang baris kedua matriks di R5. Dengan demikian peringkat baris dari matriks A adalah 3. Ya, ngerti? Itu caranya. Kedua teorema tersebut memberikan cara untuk mencari basis atau mencari peringkat dari matriks A yang tidak berbentuk epsilon. Ya. Ada pertanyaan? Coba tanya dulu sebelum dilanjutkan. Masih ada waktu 5 menit. Siapa yang bertanya? Silakan. Samuel, tanya. Belum ada. Lintang, tanya. Belum, Romo. Sevanya Putri, kamu kok masuk keluar kenapa? Sinyalnya jelek, Romo, tadi. Apa? Sinyalnya Internet jelek. ini jelek. Oh, Gangguan. internetnya jelek. Oke. Iya, Romo. Nah, itulah mencari peringkat baris dari matriks A. Ya. Nah, lanjutannya itu analog ya, tetapi sekarang kita menggunakan kolom ya. Nah, sekarang kita menggunakan kolom ya. Nah, tadi baris ya, sekarang kolom. Ya. Tadi baris dari matriks A tadi adalah A11, A12, A1N, A21, A22, A2N, AM1, AM2, AMN. Ya, baris-baris dari matriks A. Ya, sekarang kita perhatikan kolom-kolomnya. Ya, kolom 1 A11, A21, AM1. Kolom 2 A12, A22, AM2. Kolom ke N A1N, 2N, AMN. Nah, sekarang saya tanya, ini matriks-matriks kolom dari vektor-vektor kolom dari matriks A ini berada di ruang vektor apa? Jawab. RM. R apa? M. RM ya. Berada di ruang vektor RM ya. Tadi vektor-vektor baris berada di ruang vektor Rn ya. Kalau sekarang RM ya, karena apa? Karena vektor-vektor ini mempunyai 1, 2, 3 M ya. 1, 2, 3 M ya. 1, 2, 3 M. Jadi ini koordinatnya M buah ya. Jadi ini adalah anggota ruang vektor Euclides RM. Ya. Nah, ini lalu seperti tadi ya. Seperti tadi. Ya, pembicaraannya mengulang seperti tadi. Ya, di sini kita mempunyai ruang vektor R M ya. Lalu kita mempunyai K
K1 sampai KN ya. K1 N buah kolom kan. Ya, kalau M kali N berarti kolomnya N ya. Lalu kita membentuk W sama dengan rentang seperti tadi persis ya. K1 kolom kedua sampai kolom ke N ya. Kolom ke N ya. Nah, ini menurut teorema tadi 174 rentang ini merupakan subruang di Rm kan. Nah, subruang itu disebut ruang kolom ya dari matriks A ya yang diberi lambang kolom A ini ya. Ini adalah subruang ya dari ruang vektor Rm ya. Jadi ini analog saja ya dengan tadi ya. Analog saja ya. Jadi rentang K1 sampai Kn itu disebut ruang kolom ya. Disebut ruang kolom. Kalau tadi ruang baris, sekarang ruang kolom dari matriks A. Ya, ditulis kolom kurung A. Ya, ini ruang kolom. Subruang yang direntang oleh vektor-vektor kolom dari matriks A. Ya. Nah, kemudian peringkat kolom dari matriks A adalah dimensi dari ruang kolom tersebut. Ya. Jadi kemudian seperti tadi persis lah, ya. Seperti tadi persis ya. Dimensi dari kolom ruang kolom dari matriks A disebut apa? Peringkat ya. Peringkat kolom ya dari A. Jadi seperti tadi analog ya. Tadi ada ruang baris, sekarang ada ruang kolom. Tadi ada peringkat baris, sekarang ada peringkat kolom. Ya. Contoh matriks eselon ya. Ini matriks eselon ya. Matriks eselon ya. Ini yang saya beri kotak ini elemen apa namanya? Satu utama. Satu utama ya. Elemen satu utama seringkali juga disebut elemen pivot ya. Dipakai enggak istilah pivot? Pakai ya, elemen pivot. Pivot itu bahasa Inggris artinya engsel ya. Engsel, pintu itu loh. Engsel pintu itu disebut pivot ya. Ini elemen engsel
atau elemen satu utama atau elemen pivot. Ya. Nah, vektor-vektor kolom dari matriks echelon ini itu satu, dua, tiga, empat, lima, ya, lima vektor kolom, ya, 5 vektor kolom. Ya. Nah, kita punya K1, K2, K3, K4, K5, ya. Padahal masing-masing itu berada di R4, ya. Jadi kamu mempunyai 5 vektor di R4, ya. Kemarin sudah kita lihat 5 vektor di R4 itu mesti bergantung linier, ya. K vektor di Rn, kalau K-nya lebih besar N bergantung linier, ya. 5 vektor di R4 bergantung linier, ya, karena K-nya 5, N-nya 4, ya. Gantung linier, ya. Tetapi vektor-vektor kolom yang memuat elemen pivot, ya, pivot ini, ya, vektor-vektor kolom yang memuat elemen pivot ini yang kamu sebut satu utama tadi, ya, vektor-vektor kolom yang memuat elemen pivot adalah bebas linier, ya. Ini mudah membuktikannya, ya. Jadi kolom 1, kolom 3, dan kolom 4, ya. Kolom 1, kolom 3, kolom 4, ya. Kolom 1, kolom 3, kolom 4 memuat elemen pivot, memuat satu utama, ya. Ini 3 vektor ini bebas linier, ya. Membuktikannya seperti tadi, ya. Ini kita bentuk kombinasi linier, kemudian kita jumlahkan, kemudian kita hitung S10, S20, S10, S30, S4 juga 0. Ya, jadi K1, K3, K4 ini adalah 3 vektor yang bebas linier. Ya. Jadi dan sekaligus merentang, ya, sekaligus merentang ruang kolom, ya. Dengan demikian merupakan basis, ya. Jadi K1, K3, K4 adalah basis dari ruang kolom, dengan demikian peringkatnya sama dengan 3. Ya. Jadi saya ulang sekali lagi, kalau kamu mempunyai matriks echelon, ya, ini khusus matriks echelon, ya. Kalau kamu mempunyai matriks echelon, kemudian disuruh mencari peringkat kolomnya, ya. Kalau kamu punya matriks echelon disuruh mencari peringkat kolomnya berapa, yang kamu kerjakan apa? Mencari kolom-kolom yang memuat elemen pivot, ya. Mencari kolom-kolom yang memuat elemen pivot, ya. Atau dengan perkataan lain, ada berapa pivot di sini? Ada 3 pivot, ya. Ada 3 pivot, jadi peringkatnya 3. Gampang kan? Ada 3 pivot, jadi peringkatnya 3. Ya. Atau kalau ditanyakan basisnya adalah kolom-kolom yang memuat pivot, ya. Kalau hanya ditanya peringkat, gampang, ya. Peringkatnya adalah banyaknya pivot. Kalau banyak pivot ada 3, ya peringkatnya 3. Kalau ditanya basisnya adalah vektor-vektor kolom yang memuat elemen pivot, ya. Vektor-vektor kolom yang memuat elemen pivot. Nah, ini, ya.
vektor kolom yang memuat elemen pivot ini. Ya. Carilah vektor-vektor kolom yang memuat elemen pivot. Ya. Itu bebas linier dan merentang jadi basis, ya. Ngerti? Nah, simpulannya saya ulang secara singkat ya. Kalau kamu punya matriks echelon, disuruh mencari basis dari ruang baris ya. Basisnya apa? Vektor-vektor yang tak nol, ya. Kalau kamu disuruh mencari basis dari ruang kolom, ya, basisnya apa? Vektor-vektor kolom yang memuat elemen pivot, ya. Begitu saja. Ya. Kalau disuruh mencari basis ruang baris, vektor-vektor tak nol. Kalau disuruh mencari basis ruang kolom, vektor-vektor kolom yang memuat elemen pivot. Ya. Itu saja. Berarti banyaknya pivot itu sama dengan peringkat ya dari ruang kolom. Oke, waktunya udah habis. Coba ada pertanyaan apa tidak? Romo, saya ingin bertanya. Oke, Adriana. Berarti secara tidak langsung peringkat kolom dengan peringkat barisnya sama? Oh iya, itu nanti teorema ya. Wah, bagus ini. Apa? Adriana sudah sampai ke teorema 449 kamu, Adriana. Halaman 197. Nah, halaman 197, teorema 449 itu mengatakan peringkat baris sama dengan peringkat kolom ya, dari sembarang matriks. Ya. Dan itu kelihatan dari contoh tadi ya. Kalau kamu punya matriks echelon, ya dari contoh tadi itu peringkatnya baris dan peringkatnya kolom ternyata sama ya, dan itu berlaku umum ternyata ya, teorema itu ya yang nanti akan kita pelajari pada halaman 197. Terima kasih, Romo. Oke, ada lagi yang bertanya? Silakan. Siapa? Kok diam semua ya? Mariana Kristiana, hanya kelihatan rambutnya. Ada pertanyaan? Tidak ada, Romo. Sandra? Belum ada, Romo. Belum ada. Edgar? Hanya Edgar? Oke, kita akhiri kuliah pada pagi hari ini. Tadi pagi ada asistensi tidak? Ada, Romo. Ada. Ya. Juga kamu bisa bertanya ke asisten ya kalau ada yang kurang jelas. Soal-soal juga dikerjakan bersama dengan asisten. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi besok Senin. Sampai jumpa besok Senin. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo. Ya, terima kasih. Terima kasih, Romo. Terima kasih semuanya.